kita putarkan ini beberapa pertanyaan dari teman-teman luar negeri dalam bahasa Inggris ya Pak Dokter ya. Okay. Assalamualaikum Kasariat and Dr. Indro. My name is Shakira Khriev. I'm 18 years old from South Africa and I wanted to ask what diet should we follow during this coronavirus pandemic? Shakira. Okay, I will answer the question from Shakira. So what kind of food that we can use to battle against this COVID-19? That every virus could be neutralized only with the antibody, and our body will produce this antibody, and this antibody will be specifically bind to this virus and will neutralize, and then will be eat by those macrophage. And we need food that contain the vitamin E and the vitamin C to produce and to maximize our antibody. The vitamin E will increase the production of our antibody almost 2 times or 3 times the normal production. And when this production of this antibody began, then our body will generate the oxidation and create the oxidant. And to get rid of this antioxidant, to maximize the production of this antibody, we need vitamin C. So the production of the antibody will reach to the maximum level. So if we want to survive and we want to battle this COVID-19, we have to consume any kind of food that contain a lot of vitamin E. We could consume the vitamin directly from the drugstore, or we can get this vitamin A or this they call it the tocopherol inside the bean sprout, the broccoli. I think that's 2 of the most food that contain high level of vitamin E or tocopherol. Bean sprout and broccoli. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tariq from South Africa. Okay, Kasariat and Dr. Indro, I just want to know, how long has coronavirus been in existence? And why is it only a pandemic now? Terima kasih, syukran, salam. Okay, thank you for the question, Tariq. If you're asking me about this coronavirus, COVID-19, how long it will be last in many countries, since this COVID-19 disease is already defined as pandemic, and pandemic mean it spread all over the world. So I think it will be it will be last for quite some times. But I mean, maybe Tariq would like to ask Doctor, first, not COVID-19 but coronavirus. All right. How old this coronavirus already with human? Oh, all right. If you're asking me about this coronavirus, all right, just remember that COVID-19 is one of the several kind of coronavirus, and this coronavirus is already being in our Earth since 200 BC. 200 BC already. 200 BC. There are dozens of kind of coronavirus in our world, and COVID-19 is just one of them. One of the grandson, yeah. Yeah, and it will be last in our world, just like the other coronavirus. But we do not have to fear about that, because we know how to handle this coronavirus. This coronavirus, all coronavirus, also the COVID-19, they have the weakness. They cannot survive the lipid solvent, the soap, and also the bleach. So we can kill them
in the environment and also in our house. And also, we have the antibody inside our body that could neutralize this virus if this COVID-19 go inside our body. So what we have to do now is keep ourselves healthy and keep our environment clean. In that way, we can eliminate this COVID-19 in our environment and also in our body. Consume vitamin E and vitamin C every day. Just one pill or eat good, nutritious food. That's all. Thank you. Ini ada lagi pertanyaan dari teman kita, Poppy, dari Amerika Serikat nih dok, dari Washington. Menurut berita di Amerika, sudah mulai menjalankan tes trial vaksin yang diberikan kepada sukarelawan dengan daya tahan tubuh maksimal, sehat dan usia dewasa. Akankah vaksin ini juga dites pada orang yang rentan terhadap COVID-19? Tes trial ini akan memakan waktu 12 bulan setelah vaksin ini siap dalam tahap produksi. Apakah setiap orang harus mengambil vaksin ini? Golongan siapakah yang seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin? Anak-anak muda atau orang tua atau dari usia dini seperti vaksin cacar atau yang lainnya? Menurut berita di AS, sudah mulai menjalankan tes trial vaksin yang diberikan kepada sukarelawan Usama. Ya itu aja. Oke. Saya jawab pertanyaannya dari yang awal itu tadi. Kalau misalnya ada satu pemerintahan yang sudah berhasil menemukan vaksinnya, ya bagus. Meskipun menurut saya ya sebenarnya biasa aja, semua orang juga bisa ngerjain. Kalau dia mau belajar loh ya. Saya nggak ngerti berapa banyak orang belajar di Indonesia. Terus kemudian mereka sudah melakukan trial ini ke manusia, ke manusia yang dalam usia produktif dan dalam kondisi sehat. Syarat utama trial vaksin adalah uji coba ini dilakukan kepada makhluk yang dalam kondisi sehat. Kenapa dalam kondisi sehat? Supaya kita bisa tahu pengaruhnya itu seperti apa terhadap vaksinnya. Nah, vaksin ini tidak akan pernah, saya yakin sekali lagi, tidak akan pernah diuji coba ke manusia yang rentan terhadap COVID-19 karena itu ilegal. Bisa mematikan malah. Karena kita perlu untuk ada yang namanya kode etik di dalam kedokteran adalah bahwa sangat-sangat tidak dimungkinkan untuk mencoba itu ke manusia yang punya kelainan. Itu hampir serupa dengan pembunuhan nanti. Itu akan melanggar. Kalau mereka melakukan itu, mereka akan melanggar kode etik dan itu tidak akan pernah dilakukan. Jadi mereka akan mencoba itu untuk di manusia yang sehat. Nah, kemudian kalau vaksin ini udah jadi gitu kan. Dan itu 12 bulan lagi, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Kalau vaksin ini jadi 1 tahun lagi, siapa yang berhak mendapat vaksinnya? Gitu kan? Anak kecil, balita, usia produktif, atau orang yang lanjut usia kan gitu. Ingat, kita semua pernah kena. Benar? Kita semua pernah kena. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua sudah pernah kena penyakit COVID-19? Belum, karena kita belum terkonfirmasi. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah terkonfirmasi positif, sudah pernah kena, dan dia selamat, maka dia nggak butuh vaksin lagi. Oh, jadi nggak perlu ada pengulangan vaksin dok ya? Ya nggak ada lah. Tujuan vaksin itu apa? Tujuan vaksin untuk memasukkan data ke sel memori itu. Oh, kita udah pernah kena virus kayak gini gitu kan. Terus nanti dimasukin datanya. Tujuannya apa? Nanti kalau pas lagi kena lagi sel memori, keluarin antibody dalam waktu 2 hari kan gitu. Nah, kalau kita sudah pernah kena, sudah ada data di dalam sel memorinya, ya ngapain dikasih lagi? Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang bisa lebih pantas untuk mendapatkan vaksin? Pertama, orang-orang yang belum pernah kena. Dan saya nggak yakin ada yang belum pernah kena, karena kalau virusnya udah nyebar semuanya harusnya pada kena kan gitu. Terus yang kedua, orang-orang yang ada di dalam grup resiko tinggi. Mereka yang punya resiko terbesar, mereka yang seharusnya dapat vaksin lebih dulu. Kalau buat kita, ini oke, nggak apa-apa kok, badan kita bisa ngatasin.
Itu jawab pertanyaan semuanya tadi. Ini satu lagi dok. Mm-mm. Pasien COVID-19 ini 2 dari 3 pasien telah terjangkit dan mengalami penurunan kondisi 20-30%. Ya. Apakah itu benar dok? Udah, itu aja. Iya. Oke. Sebenarnya ini kan hampir sama dengan rumor yang beredar di mana-mana kan. Sama seperti rumor yang beredar bahwa kalau misalnya COVID ini nyebar lewat udara, bertahan selama 4 jam kan gitu. Padahal data yang ada menunjukkan dia hanya bertahan di 2-3 jam di suhu 10-15 derajat. Mungkin akan bertahan lebih lama mungkin jika di suhu yang lebih rendah. Kita di Indonesia kita nggak seperti itu. Kita masih lebih aman lagi dari itu. Nah, jadi kadang-kadang data yang disebar tuh sepotong aja tanpa ngelihat data berikutnya. Tujuannya jelas buat bikin kepanikan. Sama seperti ini. Kalau sudah pernah kena, apakah nanti akan terjadi penurunan sebanyak berapa tadi? 20-30%. 20-30% terhadap kemampuan bernafas kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok bisa 20-30% rusak? Apakah karena virusnya masuk nempel ke dalam sel kemudian dia merusak sel, kemudian berkembang sampai dia rusak terus dia nggak bisa balik kan gitu? Kenapa selnya yang sudah rusak nggak bisa balik? Karena tubuh tidak punya cukup kemampuan untuk membuat perbaikan sel. Pertanyaannya sekarang, grup mana yang paling punya resiko terbesar tidak mampu memperbaiki sel di dalam tubuhnya sendiri? Lansia. Kalau di lansia, ya, dan itu lansia yang sudah lansia banget ya. Makanya kita dapat di Wuhan korbannya lansia toh. Orang-orang dengan gangguan pernapasan, orang-orang dengan komplikasi, ketempelan virus atau tidak, dia juga sakit. Apalagi ketempelan virus, tambah sakit. Orang yang sudah punya TBC, kena COVID atau tidak, dia kena TBC gitu loh. Kena COVID sekalian, COVID plus TBC kan gitu. Sistem pernapasannya akan rusak. Gimana dengan manusia normal? Kita punya kemampuan kok untuk regenerasi sel-sel tubuh kita sendiri. Pakai apa? Simple. Vitamin E. Vitamin E akan memperbaiki semua sel-sel meristematik. Vitamin E akan memperbaiki sel-sel reproduksi, misalnya sel sperma sama sel telur. Makanya dipakai supaya kita bisa jadi subur kan kalau kita pengen punya anak. Memperbaiki sel kulit. Makanya dimasukin ke dalam kosmetik. Meningkatkan antibodi pada saat kita butuh antibodi. Memperbaiki sel-sel yang udah rusak, dibenerin lagi supaya sel-selnya bisa bener. Itu terjadi kan, yang di sel kulit-kulit yang rusak itu terus dikasih vitamin E jadi halus lagi. Itu yang terjadi di sel-sel pernapasan kita. Jadi kalau ditanya apakah itu akan menyebabkan terjadinya penurunan? Iya, buat orang-orang di grup resiko tinggi. Buat manusia normal, kita bisa memperbaiki diri sendiri dan kita akan mempercepat pertumbuhan sel kita pakai vitamin E. Itu yang terjadi di 97% orang yang sembuh.